beli lewat tunai atau KPR. Nah, mau tunai atau KPR, teman-teman kembaliin lagi adalah ke rencana keuangannya masing-masing, ya kan? Budget rumahnya mau berapa, nanti kelak 5-10 tahun lagi punya tabungan berapa, kemudian rencana pribadi, rencana liburan, rencana menikah, atau rencana investasi yang lain, itu perlu dipertimbangkan untuk memutuskan mau tunai atau KPR. Yang pertama, pastikan teman-teman punya track record yang bagus di Bank Indonesia, yaitu punya track record pinjaman. Yang pertama adalah minimal pernah punya kartu kredit. Jadi kalau kosong sama sekali, nggak punya fasilitas, itu juga jadi pertanyaan buat bank. Yang kedua, tolong tuh jaga baik-baik pembayaran kartu kreditnya, meskipun cuma 5 juta, 10 juta, minimal teman-teman itu lancar pembayaran minimum paymentnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, jangan melampaui kemampuan sendiri. Misalnya gaji 10 juta pengen rumah 1 miliar, pengen KPR-nya 700 juta, ya nggak mungkin lah. Kita sesuai dengan kemampuan aja, tahu diri. Paling nggak teman-teman hitung nih angsurannya, itu paling nggak sepertiga dari pendapatan yang dibawa pulang. Itu aja. Kalau pinjamannya singkat, berarti kan angsurannya gede nih. Seperti yang tadi aku sampaikan gitu loh, jangan sampai kita nggak bisa nabung sama nggak bisa piknik nih, hanya biar pinjamannya cepat lunas, ya kan? Nah, kalau jangka panjang itu nggak ada ruginya. Kenapa? Semakin panjang jangka waktu kreditnya, itu berbanding terbalik sama kenaikan nilai investasinya. Jadi teman-teman nggak akan rugi kalaupun KPR-nya mau ambil yang jangka panjang. Kredit yang jangka waktu panjang nih, 20 tahun. Aduh, keburu aku pensiun mbak, keburu udah ubanan mbak, dan sebagainya. Sekarang bank-bank banyak yang memberikan fasilitas pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo. Nah, pelunasan sebagian ini bisa dilakukan misalnya mulai 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Bahkan dari awal teman-teman sudah mulai merencanakan nih, meskipun pinjamanku 20 tahun, tetapi aku ada pelunasan sebagian setiap 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Jadi mungkin pinjaman itu tidak akan sampai tahun ke-20 bisa lunas. Nah, kalau fix itu bank udah kasih komitmen nih, bunganya dipertahankan sampai misalnya 2 tahun pertama, atau 3 tahun pertama, atau 5 tahun pertama. Tapi selanjutnya tetap floating. Nah, kalau floating ini ada bank yang memberikan floating ini mengambang. Nah, kalau mengambang, istilah saya ya, itu ya hanya bank dan Tuhan yang tahu gitu loh. Nah, kalau ada juga bank yang kasih komitmen dari awal dan itu diperjanjikan di perjanjian kredit, yaitu ketentuannya adalah biasanya nih dari suku bunga Bank Indonesia yang berlaku plus berapa, misalnya plus 5 atau plus 7 atau plus berapapun. Nah, itu teman-teman harus cermati dari sejak awal ya, dari sejak penawaran, kemudian nanti sampai surat persetujuan kredit keluar, bahkan di perjanjian kredit teman-teman harus cermat membaca, jangan asal percaya sama marketingnya. Oke, misalnya kalau teman-teman ngambil KPR itu pakai suku bunga fix, ketentuan penalti, biaya penalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo lebih besar. Gitu. Nah, pada saat nanti sudah floating atau masa fix itu sudah selesai, biasanya biaya penaltinya lebih murah. Nah, itu yang tolong teman-teman cermati. Balik lagi yang kita bahas tadi mengenai rencana keuangan teman-teman di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan seperti apa. Nah, itu yang biaya-biaya yang muncul kelak nanti pada saat KPR itu berjalan juga teman-teman mesti perhitungkan dari awal. KPR juga ada biaya-biaya yang muncul teman-teman. Jadi selain nyiapin DP, itu juga mesti disiapin biaya-biayanya. Apa sih yang muncul? Yang pertama ada istilahnya biaya provisi, ya kan? Kemudian ada biaya administrasi kredit. Nah, provisi itu biasanya 1% nih, 1% dari pokok kredit yang diajukan. Kemudian kalau admin kredit masing-masing bank beda-beda nih.
Nah, yang berikutnya adalah biaya asuransi. Karena untuk kredit itu teman-teman harus di-cover asuransi. Yang pertama, asuransi yang cover terhadap jiwanya si debitur atau teman-teman yang ngajuin, ya kan? Jadi kalau ada resiko, sorry nih kalau misalnya teman-teman nanti ada resiko meninggal, itu sisa pokok kreditnya udah langsung lunas. Yang lunasi pihak asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi kebakaran terhadap rumah yang mau dibeli. Misal nih balik ada resiko terhadap rumah nih kebakaran, itu ada yang bayar di asuransi kebakaran. Nah yang terakhir itu adalah biaya notaris. Biaya notaris ini banyak komponennya teman-teman. Jadi ada biaya perjanjian kredit, biaya jual beli, sama biaya balik nama. Apa sih tips buat milih bank buat teman-teman ambil KPR-nya? Sebenarnya yang pertama adalah lihat kredibilitas banknya. Sekarang informasi bisa teman-teman dapatkan semua di internet, ya kan? Sekelas apa banknya, grup banknya seperti apa, kemudian track recordnya, ada keluhan apa enggak. Saya yakin teman-teman bisa dapetin semua itu di internet. Nah, cuman jangan lupa juga nih teman-teman, kalau teman-teman berhadapan sama marketing bank nih, gitu kan. Nah, karena apa? Kita KPR tuh nggak cuma sebulan, setahun, 2 tahun ya, tapi 20 tahun nih kita bakal berhubungan sama bank itu. Yang pertama adalah teman-teman jangan lupa bahwa mengenai kemudahan menghubungi si marketing itu atau call center bank tersebut. Kalau dari pertama komunikasi udah nggak enak, aduh, bayangin nggak nanti 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa. Itu sih tips sederhananya mau menentukan bank yang mana. Jadi itu tadi tips-tips atau serba-serbi seputar KPR nih teman-teman. Nah, nanti di kesempatan lain kita bahas lagi yang seru-seru lainnya ya. Sampai ketemu lagi.